Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, mari kita gemahkan bersama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam uripe Allah kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi yang indah ini kita angkat tema carilah ilmu walaupun sampai di negeri Cina. Jadi sesuai hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Jadi menurut syariatnya, menurut pandangan manusianya, yakni ilmu. Jadi secara syariatnya ya ilmu tentang dunia, keduniaan. Akan tetapi sejatinya, hakikatnya, mari kita pandang hati kita. Dan mari kita pandang di negara Cina itu imannya bagaimana. Jadi negara Cina itu terkenal dengan keateisannya. Terkenal dengan ketidakpercayaan kepada Sang Pencipta. Itulah yang kita ambil tema pagi hari ini. Jadi babagan dunia, babagan syariatnya, biarlah bagiannya yang membahasnya. Akan tetapi di sini bagiannya jiwa, bagiannya nyawa, bagiannya hati, bagiannya roh, dan bagiannya uripe Allah mengkaji dengan secara hakikatnya. Alhamdulillahirabbil alamin.
sudah bukan rahasia lagi. Di negeri Cina itu tempatnya orang-orang yang tak beragama, bahkan tak percaya adanya Tuhan. Inilah yang kita kaji sekarang. Jadi marilah tengok ke dalam diri kita. Sebenarnya ada apa di negeri Cina hingga Rasulullah carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Oh, ternyata rahasianya yakni keadaan di negeri mayoritas orang Cina itu ternyata sama dengan keadaan hati kita selama ini. Apa keadaan yang sama? Sama-sama tidak bertuhan. Sama-sama ateis meskipun kita mengaku-ngaku beragama dan bertuhan. Itulah rahasia utlubul ilma walau bisin. Jadi kita pandang di dalam sudut pandang secara hati. Hati yang selalu mensekutukan Allah. Hati yang selalu menyerupai Allah di dalamnya. Oh, ternyata akulah orang-orang ateis itu sebenarnya. Maka dari itu, apa buktinya bahwa kita meskipun kelihatannya selama ini sudah beragama dan mengakui sebagai adanya Tuhan yang menciptakan diri kita. Akan tetapi itu semua hanyalah agama dan bertuhan sebatas angan-angan saja. Sebatas pengakuan saja. Yang mana di dalam hati kita belum dan tak pernah ada Tuhannya selain diri kita sendiri. Selain hawa nafsu kita sendiri. Itulah persamaannya kita semua dengan orang-orang ateis, tak ada bedanya. Meskipun lakunya syariatnya berbeda. Bagi orang-orang yang beragama ada syariat-syariat agama yang harus dilakukannya, yang harus ditempuhnya. Akan tetapi persamaannya kondisi hati kita yang sama. Jadi meskipun aturan-aturan syariat-syariat agama sudah kita lakukan, tapi hatinya masih tak bertuhan. Hatinya masih wujud linapsinya, wujud manusianya daripada wujud Tuhannya. Jadi ya podo wae dengan orang yang tak bertuhan meskipun syariatnya beda. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa buktinya bahwa kita selama ini meskipun kita mengakui di dalam hati kita sudah beragama dan bertuhan, kok kita masih disebut sebagai ateis? Apa buktinya? Mari kita baca dan simak bersama di dalam kitab sucinya Allah. Mari buka bersama-sama. Anda yang pegang Al-Quran, silakan dibuka. Di dalam surat An-Nisa ayat yang
ke-47. Silakan dibuka bersama. Jadi kalau bisa setiap ada live membawa Al-Quran terjemahan, biar kita sama-sama menyimaknya. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara itsman azima. Yang artinya, wahai orang-orang yang telah diberi kitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan, yang membenarkan kitab yang ada pada kamu, sebelum kami mengubah wajah-wajahmu, lalu kami putar ke belakang, atau kami laknat mereka. Mohon maaf. Artinya salah baca ayat yang ke-48 ternyata. Ayat yang ke-48. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik. Dan dia mengampuni apapun dosa yang selain syirik. Itu bagi siapa yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah membuat dosa yang besar. Jadi sholatnya ya dosa besar, ibadahnya ya dosa besar, ke masjidnya ya dosa besar, baca Al-Qur'annya ya dosa besar, tahajudnya ya dosa besar, sholat duhanya ya dosa besar, zikir-zikirnya ya dosa besar, amal-amal ibadahnya ya dosa besar, kerjanya dosa besar, sedekahnya dosa besar, semuanya serba dosa yang besar, yang azim, yang agung. Dosanya sangat besar. Siapa dia? Orang yang mensekutukan Allah di hatinya dengan diri manusianya. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah tanda bukti bahwa kita diutus mencari ilmu walaupun di negeri Cina, agar kita membaca diri kita sendiri ada apa di negeri Cina itu. Ternyata di negeri Cina itu tempatnya komunis. Manusia yang tak beragama dan tak bertuhan, tak percaya adanya Tuhan, ya sama dengan diri kita selama ini. Syariatnya saja yang beda, tapi hakikatnya sama. Kenapa? Karena di dalam hati kita tak ada wujud
Tuhan sama sekali, bahkan wujudullah, bahkan uripe Allah kita tiadakan dan kita goibkan selama ini. Inilah perintahnya junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa mawas diri, agar kita bisa membaca diri kita. Jadi semua yang sudah ditampilkan di alam ini hakikatnya itulah tampilan-tampilan diri kita sendiri selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi apa yang dikatakan syirik itu? Apa yang dikatakan mensekutukan itu? Apa yang dikatakan menyembah berhala itu? Ketika di hati kita tidak ada Tuhan selain berhala-berhala, makhluk yang menghiasi hati kita selama ini. Itulah ateis, itulah tak bertuhan. Jadi ternyata kita selama ini tak ada bedanya dengan orang-orang yang tak percaya dengan adanya Tuhan. Secara syariatnya kita percaya bahwa Tuhan itu ada. Tapi secara hakikatnya di dalam hati kita, kita tak percaya sedikit pun bahwa hidup ini hidupnya Tuhan. Badan ini ciptaan Tuhan. Kita tak pernah percaya walaupun sebiji darah di dalam hati kita selama ini. Percaya kita hanyalah ngaku-ngaku saja agar dipandang manusia kita ini orang yang punya agama dan orang yang punya Tuhan. Eto iwai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika hati kita sudah begitu, maka tak akan terampuni dosa-dosa kita. Bila yang wujud di dalam hati kita yang selain Allah sebagai Tuhan yang menciptakan diri kita. Jadi bila Allah gaib bagi diri kita, ya semuanya serba dosa semua. Karena puncak-puncaknya segala dosa sudah ada dan menjadi rajanya hati kita selama ini, yakni diri kita sendiri, kewujudan diri manusia kita sendiri itulah puncak dan puncaknya segala dosa. Induknya segala dosa. Jadi apapun yang kita lakukan ya penuh di lembah dosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah rahasia bahwa di dalam hadis Nabi, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun di negeri Cina. Ini maknanya agar kita bisa bertafakur tentang keimanan antara imannya orang-orang kebanyakan di Cina yang komunis dan iman kita, agar kita mawas diri di dalamnya. Jadi bila kita sudah menyadari bahwa kita selama ini berdosa besar kepada Allah, karena kita selama ini menzalimi kita sendiri, menzalimi Allah sebagai Tuhan, menzalimi amal-amal kita sendiri, menzalimi solat-solat kita sendiri, menzalimi ibadah-ibadah kita sendiri, menzalimi apapun
yang teraktivitas sejak akil balik tiba hingga setua ini. Kita hanya di dalam kezaliman saja selama ini.